Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian dari Bukit Sion Makale, Rabu 26 Mei 2021. Harapan dan doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Pembacaan kita hari ini menurut bacaan Harian Gereja Toraja dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat 14. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat 14. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah di pagi ini. Kami senantiasa merasakan penyertaan sukacita pertolongan daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan senantiasa anugerahkan. Mensyukuri semua itu, kami senantiasa mau hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu di sepanjang hari ini. Untuk itu kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah atas tuntunan Roh Kudus menerangi hati pemikiran kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami beroleh hikmat daripada Tuhan untuk semakin memahami, mengerti dengan baik, mau tunduk terhadap kebenaran firman Tuhan. Boleh mengubahkan sikap hidup kami, cara berbicara dan cara berpikir kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa di sorga, kami siap membaca mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 hingga ayat 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya.
dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kuasa Allah lebih besar menjadi tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Kuasa Allah lebih besar. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan bahwa apakah mungkin tulang-tulang yang kering dapat dihidupkan kembali? Secara logika, perkara ini mungkin sangatlah mustahil. Namun itulah kisah yang tersirat dalam perikop pembacaan kita hari ini. Allah membawa Yehezkiel ke lembah dan memperlihatkan suatu penglihatan kepadanya. Penglihatan ini bercirikan teatrikal serta nubuatan yang ingin menyampaikan bahwa tulang-tulang berserakan ini sebagai penglihatan atas keadaan Israel yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Semuanya terasa sangat berat. Tidak ada kehidupan dalam penglihatan tersebut kecuali tulang-tulang saja. Bahkan dalam gambaran Yesaya, tulang itu begitu kering, sebagai sebuah tanda ditinggalkan dan tiada bersisa. Hampir habis lenyap. Tulang kering adalah lambang dari hidup yang menderita. Namun dalam penglihatan selanjutnya, tulang-tulang itu kemudian menyatu kembali, urat dan daging saling menempel. Apa yang rusak total berubah menjadi baru. Ada pemulihan terjadi. Tulang belulang yang telah berserakan itu dapat menyatu kembali. Ada sesuatu yang bekerja sekalipun tidak kelihatan. Kemudian Allah memerintahkan dari 4 penjuru mata angin. Rohnya turun dan memberi kehidupan bagi tulang itu sehingga dapat hidup kembali. Bapak Ibu, kehidupan yang digambarkan seperti tulang-tulang kering ini dapat juga kita jumpai dalam kehidupan kita sekarang ini. Oleh karena beratnya tekanan hidup, beratnya tantangan kehidupan, membuat kita seperti tulang-tulang kering yang tanpa harapan, tanpa kehidupan, yang putus asa dan hilang harapan. Namun Tuhan berfirman bagi kita saat ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala hal dapat dilakukan untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, menyatakan kehidupan bagi tulang-tulang kering sekalipun yang menurut pandangan manusia mustahil untuk dilakukan. Kuasa dari Tuhan lebih besar daripada pergumulan kita. Kuasa dari Tuhan lebih besar dari ketakutan kita, dari ketidakberdayaan, keputusasaan, keresahan, kekhawatiran, penyakit, dan berbagai hal yang membuat kita sulit menjalani hidup ini. Bapak Ibu, bukan hanya perkara tersebut yang Allah sanggup lakukan. Hal terbesar yang telah dikerjakannya adalah pengampunan dosa dan jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus yang menyanggupkan kita memperoleh kehidupan baik dalam hidup saat ini serta untuk hidup yang akan datang di kekekalan. Untuk itu, serahkanlah seluruh keberadaan hidup kita ke dalam tuntunan kasih-Nya, ke dalam kedaulatannya. Berharap dan andalkanlah Dia satu-satunya dalam hidup ini. Amin. Mari berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi ini, semakin menguatkan iman kepercayaan kami bahwa kuasa Allah lebih besar, semakin meneguhkan kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu ini untuk senantiasa mengandalkan Tuhan semata-mata, satu-satunya dalam kehidupan kami, tidak dengan kekuasaan kami, tidak dengan kehebatan kami, tidak dengan harta kami, melainkan hanya Engkaulah satu-satunya yang hendaknya kami andalkan di balik pergumulan kami, di balik keberadaan hidup kami. Ya Bapa di sorga, Roh Kudus Tuhan kiranya yang senantiasa memampukan kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Mari peliharakan kami ya Allah dalam menjalani hidup anugerah-Mu di sepanjang hari ini, dalam menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas kami setiap pribadi. Biarlah hikmat daripada Tuhan, sehat dan kuat menjadi bahagian hidup kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan bermanfaat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan, yang dalam lanjut usia, janda duda, yatim piatu Tuhan peliharakan senantiasa. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan mampukan, kuatkan dalam menjalani hidup anugerah-Mu, dalam menjalani pergumulan, dalam menjalani perkara yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup mereka. Yang berduka, Tuhan kiranya senantiasa hiburkan. Saudara-saudara kami yang dilanda peperangan, yang dilanda bencana alam, Tuhan kasihani mereka untuk senantiasa merasakan kasih penyertaan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan kasihani mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Biarlah hikmat daripada Tuhan juga menjadi bahagian hidup mereka, sehingga melalui kepemimpinan mereka boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan berdampak bagi setiap kami masyarakat yang dipimpinnya, baik dalam hal keadilan maupun dalam hal kesejahteraan. Bersama-sama kami hidup rukun dalam kasih dan tuntunan daripada Tuhan. Ya Bapa di sorga, ampunilah salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat mengandalkan Tuhan, bahwa kuasa Allah lebih besar dari segala hal yang kita alami dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.